Shalom, perkenalkan nama saya Siska Apa, NIM 221118147, kelas G12, judul materi motivasi belajar. Motivasi belajar. Definisi belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang atau peserta didik yang dapat ditimbulkan dan diubah melalui latihan dan pengalaman. Dalam belajar ada 3 macam rumusan, yaitu yang pertama rumusan kuantitatif. Rumusan kuantitatif ini bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan atau perkembangan kemampuan seorang siswa atau peserta didik secara kognitif dan fakta atau secara nyata, di mana kita bisa melihat dalam suatu proses pembelajaran. Kita bisa pandang dari sudut materi, apakah seorang siswa sudah menguasai secara maksimal materi yang sudah diberikan atau belum. Yang kedua, rumusan institusional, di mana rumusan ini bisa kita pandang sebagai suatu proses pengabsahan terhadap suatu penguasaan siswa atau peserta didik terhadap suatu materi yang sudah diberikan dan sudah dipelajarinya. Yang ketiga yaitu rumusan kualitatif. Rumusan ini merupakan suatu proses untuk memperoleh arti dan pemahaman dengan menafsirkan lingkungan di sekeliling siswa. Artinya kita difokuskan pada pencapaian daya pikir dan tindakan-tindakan yang berkualitas untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang siswa, baik yang sementara berlangsung maupun di masa yang akan datang. Jenis-jenis motivasi. Motivasi merupakan suatu kekuatan pendorong gerak jiwa dan perilaku dalam diri peserta didik yang dapat memberikan suatu arahan dan kegiatan suatu pembelajaran sehingga tujuan dan keinginan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Ada 2 jenis motivasi, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motif yang aktif dan berfungsi karena adanya suatu pengaruh dari luar. Contohnya, mendapatkan semangat dari orang lain. Misalnya kita mengikuti suatu kegiatan atau pertandingan, otomatis orang yang mendukung kita pasti akan memberikan semangat dan dorongan kepada kita, sehingga dalam mengikuti kegiatan tersebut kita semakin bersemangat. Kemudian pemberian penghargaan atas suatu pencapaian, misalnya dalam pendidikan kita mendapatkan peringkat, maka dari peringkat tersebut kita akan mendapatkan penghargaan atas suatu talenta yang kita miliki. Kemudian adanya perhatian dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam bekerja. Dalam bekerja pasti ada namanya kesalahan. Dari kesalahan tersebut pasti kita akan ditegur. Nah, dari teguran tersebut kita bisa belajar dan mengubah cara kita bekerja agar kedepannya bisa bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan suatu motif yang aktif dan berfungsi karena adanya suatu rangsangan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang berlangsung terus-menerus tanpa henti. Keahlian atau keterampilan, misalnya dalam pendidikan, setiap peserta didik pasti mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, di mana di sini kemampuan dalam menggunakan akal pikiran atau kreativitas siswa dapat didorong untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu agar dapat terlaksana dengan baik. Contohnya keterampilan menjahit, keterampilan memasak, dan keterampilan menyanyi. Sikap dan perilaku. Setiap individu pasti mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda, di mana sikap dan perilaku itu timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sopan santun yang kita miliki tidak akan
dipengaruhi oleh orang lain jika itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, sehingga sikap sopan santun itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain dan orang lain dapat menilainya. Adanya kemauan yang timbul dari dalam diri seseorang akan membawa orang tersebut kepada suatu tujuan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Adanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang timbul dalam diri kita akan selalu membuat kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Kemudian selalu ingin mencoba hal-hal yang baru untuk melakukan sesuatu. Itulah pembahasan materi saya tentang motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.